Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adihita salutna amanginang. Dengan sahapor syaon jemaat yang terkasih, kita sambut firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang tertulis dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27 dan yang ke-28. Seperti yang tertulis di dalam acara kita pada pagi hari ini, Lukas 11 ayat 27 sampai 28 kita membaca secara responsoria di dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi titik kebahagiaan dalam kehidupan kita setiap hari? Ahado ira-ira manginang. Ahado namambain berbahagia hita di bagasan ngoluta si ganupari. Naparjolo ima ado ira-ira manginang. Hahi pason. Ido naparjolo dah. Kesehatan. Napaduaon ima masuk mahita tu hasangapon hamoraon dohot hagabion. Ido namambain ngoluta gabe berbahagia. Apalagi molo ditaba mamuseng berhasil akayana kota, berhasil di parkarejoan, berhasil dalam studi, berhasil dalam pergaulan dan lain sebagainya. Dan menjadi sebuah kebanggaan seorang orang tua adalah ketika anaknya boleh sukses mendapatkan pekerjaan yang bagus. Contoh seperti PNS dan lain sebagainya. Pitor di Papua doi itu akal luluana torop. Anggoya nakoku karejo songonon ninna. Topik tadi bagasan sadariona manginang kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Kalau dikatakan mendengarkan firman Allah, tentu pada saat ini pusat perhatian hanya tertuju ke arah depan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah. Dang adong bina modok-kodok ala napa gidope. Kan ido? Lain hal molo begadang. Dang adong bina mermain handphone. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tadi saya pertanyakan, apa yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan? Kita tadi mengatakan harta, tahta, hamoron, hagabeon, hasangapon, anak-anak sukses dan lain sebagainya. Dan setiap orang memiliki standarnya masing-masing. Akan tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan bahwasanya kebahagiaan yang kita dapatkan pada saat ini melalui harta, tahta, jabatan dan lain sebagainya, itu merupakan kebahagiaan yang semu dan sementara. Alalau salpudo sudena amanginang. Buido dibuat debata, Allah mengambil itu dengan sekejap. Jika kita tidak memakai semuanya dengan baik, ketika kita tidak menggunakan hamoraun hasangapun agabion dengan baik dan tidak untuk memuliakan nama Tuhan, maka semua itu bisa diambil dengan sekejap mata. Songon
Haroroni panakoni borngin ina. Kan itu manginang kedatangan Tuhan itu juga seperti panako borngin. Begitu juga dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Semua itu bisa diambil dalam sekejap. Atong aha managabe hatuaon dihita menjadi kebahagiaan, yaitu firman Tuhan. Anggodong don hita namarningot amanginang edeni sekolah minggu, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah selalu, katanya. Menunjukkan firman Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, karena itulah yang menjadi kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan hanya melalui firman Tuhan? Apa yang kita dapatkan? Banyak yang kita dapatkan melalui firman Tuhan, terlebih yaitu kekuatan di dalam iman dan pengharapan. Ketika firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah dengan baik, ketika firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan kita, maka firman itu menjadi kekuatan yang baru. Boleh menghadapi setiap pergumulan, boleh menghadapi setiap pencobaan dengan baik, dan kita boleh terus berbuah selalu dalam kehidupan kita. Halak namar lasni roha, halak namar tua, ima halak natok tong mangulu di bagasan hatani debata. Tidak ada yang lain. Dang adong nabui mangalen lasni roha dot hatuon dukon selain firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Kita membaca secara bersama-sama Lukas 12 ayat 15. Apa yang dikatakan di situ kita membaca bersama-sama 2-3 ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Menunjukkan kekayaan, jabatan, harta dan tahta itu tidak ada apa-apanya, melainkan adalah hidup di dalam firman Tuhan. Dikatakan berjaga-jagalah, karena semua yang ada pada kita pada saat ini yang ada di dunia ini lausal pudo sudia menginang. Tidak ada yang bisa dibawa dalam kematian. Adong do hea diberi kamu amanginang, apakah kita pernah melihat ketika seseorang meninggal segala perlengkapan harta kekayaannya dibawa dalam kuburannya? Tidak ada tentu. Alehea mahu bere kami amanginang, kami pernah melihat di berita televisi seseorang meninggal, kulkas, televisi, bahkan sepeda motornya itu dibawa di dalam peti. Dan bahkan ada juga yang memasukkan telepon genggamnya ke dalam peti mayat itu, ke dalam kuburannya. Berharap mereka masih terus bisa berkomunikasi. Berharap yang meninggal ini tidak kesepian, bisa menonton televisi, bisa bepergian kemana-mana dengan kendaraan yang dimasukkan ke dalam lubang kuburannya. Berpikir dalam esongo dia do carana, kan ini dua menginang. Apakah itu yang menjadi batasan atau tingkat kebahagiaan dirinya? Firman Tuhan mengatakan pada hari ini di ayat 28 adalah, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Berarti tidak ada yang lain yang bisa kita bawa selain firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Jangan sekali-sekali coba-coba membawa apapun di dalam kuburan. Jangan ada sekali membawa apapun.
Karena semuanya adalah semu. Semua hanyalah sementara yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bergantung pada harta yang kita miliki pada saat ini, karena semua tidak dapat kita bawa sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang mengatakan harta boleh membeli segalanya, tetapi tidak dapat memberikan segalanya. Uang boleh membeli obat, tetapi tidak boleh memberikan atau membeli kesehatan. Uang boleh membeli ke makanan, tetapi tidak dapat membeli selera makan. Uang boleh membeli kasur yang empuk, tetapi bukan memberikan tidur yang nyenyak. Uang boleh membelikan rumah yang mewah, tetapi bukan memberikan ketentraman. Menunjukkan amanginang saluhutna semua yang boleh kita dapatkan itu hanyalah berasal dari Allah. Tidak ada yang lain. Idu umbahen saluhutna, semua yang ada pada kita itu adalah harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan, kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan firman Tuhan pada satu hari ini, ada seorang tokoh yang benar-benar menunjukkan bagaimana kebahagiaannya di dalam mengikut Yesus, yaitu seorang perempuan, seorang ibu yang boleh mengikut Yesus, salah satu dari rombongan yang mengikut Yesus, yang menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus, bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga ia mengungkapkan dalam dirinya, ia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ia menyaksikan bagaimana Maria yang menjadi ibu dari Yesus Kristus adalah seorang yang paling berbahagia. Karena apa? Ia boleh memiliki seorang anak yang boleh memberikan keselamatan bagi orang lain. Idu umbain nakin parjolo sahali suku kami bertanya, apa yang menjadi kebahagiaan bagi kita, terlebih seorang ibu, seorang orang tua, yaitu adalah memiliki anak yang sukses. Akan menjadi kebanggaan bagi keluarga, merubah nasib dalam tanda kutip katanya, meningkatkan kualitas, harga diri, bahkan harkat dan martabat bahkan bagi orang tua dan keluarganya. Demikian yang dikatakan oleh seorang ibu tersebut. Ia menyaksikan dalam kehidupannya bahwa Maria adalah orang yang paling berbahagia karena boleh memiliki anak seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu tersebut memandang bahwa Maria adalah orang yang paling istimewa, memiliki anak yang berprestasi, yang sukses dan taat kepada Tuhan, boleh memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat. Oleh sebab itulah si ibu itu menunjukkan rasa kagumnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jalan molobui yang menginang, molobui do dibahasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di bagasan rohani inatai madok autugari au manian na manubuhon Yesus Kristus totu gabi halak namartua doiba. Seandainya saya yang melahirkan Yesus Kristus, yang memiliki tugas tanggung jawab tersebut, tentu saya adalah orang yang paling berbahagia. Aleaha marespon itu hatta Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Yesus Kristus ketika itu?
Ia mengatakan di ayatnya yang ke-28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mairera menginang di bagasan bahasa Batak di dok. Martua maakana ubg hatan debata jala naupeopsa. Itu yang selalu kita dengarkan, yang selalu disebutkan oleh liturgis setiap hari minggunya dan ketika kita pertangyangan. Karena apa? Firman Tuhan itu harus terus didengarkan, terus dilakukan siang dan malam. Tidak ada henti-hentinya. Alana ido nagabe jati diri dihita halak na porsea mameop jala mangulahon hatani debata. Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati ibu tersebut. Yesus mengetahui bahwa ibu tersebut memiliki rasa kagum. Tetapi Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada semua orang bahwasanya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang mau melakukan firman Tuhan, mereka yang mau mentaati firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah mendengarkan firman Tuhan. Atong bohama manginang, bagaimana firman Tuhan yang selama ini kita dengar? Tarumubi ma dihamu natoras nami natua-tua nami, yang sudah lebih tua dari kami yang masih muda ini. Tentu sudah banyak firman Tuhan yang kita dengarkan. Songon paduhan muna nunga godang mangalang asam dohot garam. Song-song ninang hatan debata firman Tuhan yang kita dengarkan. Bagaimana firman Tuhan tersebut? Apakah benar-benar sudah berakar dan bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kita? Atau masih ada pembatas-pembatasnya, seperti perumpamaan penabur benih. Ada yang ditaburkan di dalam semak belukar, dia boleh bertumbuh tetapi terhimpit oleh duri dan akhirnya mati. Ada juga yang ditaburkan di antara bebatuan. Bagaimana firman tersebut? Tumbuh? Benar tumbuh, tetapi kembali lagi batu-batu tersebut menghimpit benih tersebut, menghimpit firman Tuhan tersebut, tidak mendapatkan matahari, akhirnya mati. Lalu bagaimana kemudian yang ditaburkan di jalanan? Bagaimana firman tersebut? Langsung hilang karena dimakan oleh burung. Begitu juga dengan firman Tuhan. Lalu yang terakhir adalah yang ditaburkan di tempat yang tanah yang subur dan makmur. Maka benih tersebut boleh mendapatkan matahari yang bagus, boleh juga bertumbuh karena akar-akarnya boleh masuk ke dalam tanah-tanah. Begitu juga dengan firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita ketika kita memberikan hati dan pikiran kita. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah mendengarkan firman Tuhan serta hidup di dalam firman Tuhan, mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati adalah perasaan senang, tentram dan meresap dalam hati kita. Kebahagiaan itu harus terpancar. Dang adong be bohina murhing. Ikun boido senyum sensodain, senyum pep soden. Kan ido manginang ikun las dorohana dah. Nang pegodang aka si taunon, nang pegodang aka pergumulan, nang peborat nina manguluon, ala ikun las dorohana. Ikon senyum. Dang adong na murhing bohina. Dang aci be madokon godang si tauno kuamang. Borat na manguluon. Padodot aka si taunon ni rotu parnguluaku. Gebe mangabat marlas ni roha. Tidak.
Orang yang berbahagia adalah bagaimanapun itu dari segi manusia mungkin kita boleh mengatakan. Tetapi kalau firman Tuhan yang berkata itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Berbahagialah. Sebab kita boleh menerima pada saat ini berkat-berkat Tuhan. Mulut tahilala manginang 1 Oktober 2020 sadaon. Ketika kita memikirkan secara manusiawi, logika berpikir, kita tidak akan mungkin bisa masuk melewati tantangan pada saat ini. Kan di dua manginang dakina tadabah. Sekarang sudah masuk bulan Oktober. Bahkan sekarang sudah memasuki akhir bulan Oktober. Tokinai Natal nama. Salpu nama 2020 sadaun. Bui kita melewati masa-masa COVID-19. Berbahagialah orang yang senantiasa diberikan kesehatan, yang boleh melewati masa-masa COVID-19 mulai dari tahun 2020 sampai 2021 pada saat ini. Berbahagialah kita yang masih bisa beribadah pada saat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau bukan karena COVID-19, mungkin kita tidak ada dibatasi pada saat ini yang manginang. Ujahami ikon 50 halak inna. Tetapi itu pun kita harus mengucap syukur. Kita masih boleh beribadah. Kita masih diberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kita boleh membagi sektor 1 dan sektor 2 majolo sonari contohna. Siang sektor 3 dan 4. Demikian juga dengan minggu-minggu berikutnya. Atong buhama dihita na dakia mar minggu. On ma amang inang dang masuk akal sipatake. Kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan semua, tetapi untuk mendengarkan firman Tuhan, bergereja, mungkin kurang lebih kita hanya 1,5 jam. Alidang bui kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan kan memang bisa saja dari mana saja, benar. Tetapi harus ada juga tindak nyata, persekutuan orang-orang kudus dan am. Iduna tahati dakon di hata haporsiotai. Persekutuan orang-orang kudus, eklesia, perhimpunan, persekutuan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Uta berdua manginang mulu mabege hatan debata rap kita songonon sia namar hite jum ai sipata pe namar jum-jumon hami pasaton hatan debata sipata songono do di bagasan roa amang hera sata bia manginang hera si oto iba makate dot laptop kan ido HP adong dotong halak dongan nama bege di jabu nabi di ganup inganan nabi. Tetapi karena situasi dan kondisi kita diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan on majolo. Tetapi pada saat ini kita sudah diberikan wadah, diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul. Mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Orang yang berbahagia pada saat ini adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang boleh bersama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Idum bain ditiki manangihon hatan debata dot majah hatan debata dang aci sambil membuka handphone. Yang utama adalah membawa Alkitab atau menginang mololau hitatu balian 7 maado buah nota totu cangkulate gurit dot akana asing gurisake asadong perlatata lau mangobak manggis-gis marbabo dot akana asing maduhuti akana asing ale mololau marminggu hita manginang dan acibe memake Alkitab elektronik. Itu menunjukkan jati diri kita. Unang mailah hita membuat Alkitab manang bibelta dan acibe tiki manangiun hatan debata maka tatai dot donganna di labung kiri dot kanan.
Dan aci betiki manangion natan debata sambil chattingan WA. Mambain postingan story. Cekrek inna. Kan itu? Atar diben mas selamat hari Minggu. Dan aci betiki manangion natan debata modok-odok. Dan aci betiki manangion natan debata marangan-angan. Masih alangoku anondung mulak mar Minggu inna museng. Kan itu manginang moluhita di Sumatera Utara boy mak tu BPK dia mata inna kan anggo hita na di Jawa Timuron badi dia malu luat ta BPK kan itu bapaling ayam Solo inna penyetan. Tetapi pada saat ini mari kita fokuskan, memperhatikan, memusatkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Asa unang beanon kita sedang mengatusi biar firman Tuhan itu tidak setengah-setengah. Jangan sampai firman Tuhan itu mutul dan sanga masuk tuh kuping kanan keluar kuping kiri. Anggoi tabo do piai amanginang masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih ada yang diterima. Ale molo mutul doina dan sanga masuk tuh kuping kanan ngapitor keluar museng berbahaya. Ujungna disukun mahatan debata nakin naitangko doi doko nang paditas terus nakinake bapokokna taringot berbahagia berbahagia songo dia bapokokna berbahagia manang songo dia pe bahagia mak hola nih ikon dapot dotong pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus pada saat ini kepada kita. Ketika kita pulang, kita boleh juga menyampaikan kepada orang-orang lain yang belum menerima firman Tuhan. Berarti kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dengan berpegang pada firman Tuhan, kita boleh menghadapi segala situasi dan kuat serta teguh di dalam menghadapi setiap persoalan. Huren itu hata tauji majolo museng Alkitab ta. Kita membuka Yeremia pasal 17. Kita sama-sama membuka Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8 kita membaca secara bersama-sama 2-3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami batangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah kehidupan orang Kristen, orang percaya yang hidup di dalam firman Tuhan, yang berbahagia menerima firman Tuhan di dalam kehidupannya. Margogo mahita saluna manginang. Margogo mahita saluna dinalo mangulahon hatani debata. Martua mahalak na tumangihon hatan debata jala naupeopsa. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang masih setia memberikan kepada kami anugerah dan kasih karunia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan, serta boleh mendengarkan firman Tuhan pada satu hari ini. Kami adalah orang-orang yang berbahagia ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk merasakan nafas kehidupan, kekuatan, serta apa yang ada pada kami pada satu minggu ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Kami boleh menjadi berkat-berkat Tuhan bagi sesama kami. Kami memohon ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan, kami kerjakan pada satu minggu ini
boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami, demikian juga dengan firman yang Engkau sampaikan pada kami pada satu hari ini, mengajak kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami boleh menerima firman Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan Allah Bapa kami, agar kami boleh melakukan firman-firman Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami boleh menghadapi setiap pergumulan, kami boleh menghadapi setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan bagi kami pada saat ini menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjadi tongkat bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh berjalan dalam jalan yang gelap sekalipun, dan kami boleh melewati rintangan yang ada dalam kehidupan kami. Kami adalah orang yang berbahagia ya Tuhan. Lengkapilah kebahagiaan kami ketika Engkau juga memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Lengkapi kebahagiaan kami ketika Engkau boleh memberkati anak-anak kami dalam masa-masa studi mereka, boleh menjalani masa-masa pendidikan mereka ya Tuhan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, agar mereka boleh mendapatkan ilmu, mendapatkan setiap didikan dari guru-guru mereka. Demikian juga ya Tuhan, lengkapi kebahagiaan kami kepada anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh mereka ya Tuhan. Berikan yang terbaik agar mereka boleh bersuka cita, merasakan anugerah Tuhan, boleh mengerti bagaimana penyertaan Tuhan. Demikian juga dengan kami anak-anak dari orang tua kami ya Tuhan, lengkapi kebahagiaan kami ketika Tuhan juga boleh memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, serta memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, agar orang tua kami ya Tuhan boleh membimbing kami, mengajari kami anak-anaknya. Demikian juga dengan hamba-Mu yang boleh melayani di tempat ini, Amang Pendeta Sidauruk, setiap Amang Inang Parhalado, dan juga jemaat Tuhan yang boleh ada di gereja ini. Mari Tuhan yang lengkapi kebahagiaan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh senantiasa mengucap syukur, menerima berkat-berkat Tuhan. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Endi nomor 708.